Klarifikasi terkait penolakan pemakaman jenazah pasien COVID yang terjadi hari Senin kemarin, hari Senin 24 Agustus sekitar pukul 21.35 di Nagari Tai Badua, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Bengkulu Kota. Berdasarkan informasi yang beredar dan sudah awak media rilis kemarin, memang demikian kejadiannya. Hanya ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi, bahwa penyebab terjadinya penolakan oleh keluarga, penolakan agar jenazah almarhum YS dimakamkan sesuai dengan protokol COVID. Penolakannya terjadi karena pihak keluarga tidak percaya bahwa almarhum ini betul-betul positif COVID, betul-betul terkonfirmasi positif COVID. Karena menurut pihak keluarga, mereka hanya diberitahu secara lisan oleh pihak rumah sakit, dan keluarga merasa tidak puas dengan penjelasan tersebut. Mereka baru meyakini apabila betul-betul positif, harusnya ada surat dong dari otoritas yang berwenang mengeluarkan bahwa memang keluarganya almarhum YS ini betul-betul positif. Nah, karena keluarga tidak meyakini bahwa almarhum YS ini positif COVID, makanya prosedur pemulasaran jenazah yang sudah dilakukan oleh RSAM Bukit Tinggi, dan itu pun disaksikan serta diikuti tahapannya oleh istri almarhum. Akhirnya itu pun dianggap tidak ada atau dianggap tidak dilakukan. Makanya pada saat di TKP sebelum terjadi penolakan, tadinya keluarga sudah sepakat akan mengikuti anjuran dari gugus tugas, hanya saja karena pada prinsipnya mereka tidak meyakini keluarganya ini positif COVID, makanya mereka berinisiatif untuk memandikan, mengkafani dan mensolatkan sampai dengan memakamkan, tidak dengan prosedur, tidak dengan protokol COVID. Kemudian terhadap pihak keluarga yang melakukan penolakan, sudah kita amankan sebanyak 6 orang. Semuanya adalah keluarga. Ada yang adik kandung dari korban, ada juga yang anak, ada juga yang adik ipar. Sebanyak 6 orang sudah kita amankan. Dan setelah kita tunjukkan hasil lab dari lab UNAN, ini suratnya pemeriksaan tanggal 20, kemudian dikeluarkan surat ini tanggal 21, almarhum meninggal tanggal 24 ya. 24. Nah, surat ini almarhum berada di nomor 2. Di sini tertulis YS, kemudian asal RSUD Adnan Willy Payakumbuh, hasil positif pemeriksaan kedua dalam kurung kasus baru. Setelah ini kita tunjukkan ke keluarga almarhum dan khususnya kepada 6 orang yang mengambil jenazah tersebut kemudian dimandikan. Akhirnya mereka baru menyadari kesalahan mereka, dan mereka takut sekarang
takut, wah ternyata benar-benar positif. Mereka takut, mereka menyadari kesalahan mereka, dan mereka bersedia. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mengikuti swab hari ini. Jadi di antara 6 itu ada 2 orang yang sudah mengikuti swab hari ini, dilaksanakan di sekitar TKP oleh gugus tugas 50 kota. Mereka meminta maaf atas ketidaktahuan mereka. Intinya tadinya mereka meminta kesempatan sebenarnya kepada gugus tugas, meminta kesempatan untuk melihat almarhum untuk terakhir kalinya. Dan gugus tugas juga sudah memberikan kebijakan untuk melihat perwakilan, boleh melihat perwakilan sebanyak 7 orang, tapi menggunakan APD lengkap. Di situ sudah disiapkan APD-nya, hanya saja begitu melihat kondisi fisik almarhum, akhirnya mereka berubah pikiran, wah kok kondisinya seperti ini. Akhirnya mereka, ya sudah kita mandikan lagi saja. Jadi rekan-rekan sekalian, hal ini terjadi karena masyarakat butuh diinformasikan lagi, butuh diberitahu lagi, butuh disosialisasikan lagi bahwa penolakan sini tidak boleh terjadi lagi. Kalau masih terjadi lagi, mungkin kita akan melakukan tindakan tegas, dan kami minta bantuan kepada seluruh elemen masyarakat, kepada rekan-rekan awak media juga, bahwa gugus tugas ini kan terdiri dari berbagai instansi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan ini juga kelalaian kami, kelemahan kami dari tingkat Polres dan Polsek yang walaupun kami sudah mensosialisasikan, ternyata belum terinternalisasikan dengan baik oleh warga. Bahwa apabila sudah ada status positif COVID, percayakan proses pemulasaran jenazahnya kepada gugus tugas. Jadi sudah ada juga fatwa MUI bahwa dimandikan tahapannya, kemudian bisa juga tayamum, bisa juga tidak dimandikan sama sekali, dengan pertimbangan bahwa dia membawa wabah, dan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan masyarakat bersama. Sekarang setelah ditunjukkan hasil ini, baru mereka menyadari bahwa waduh COVID kena kita. Baru mereka menyadari, baru mereka takut. Jadi warga kita adalah warga yang penjelasannya tidak cukup dengan penjelasan lisan. Kita harus memberikan memberikan pemahaman disertai dengan bukti, pemahaman yang realistis menurut protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Saya kira itu rekan sekalian, mereka sudah minta maaf pada kita, dan kita dengan kondisi yang ada, mereka juga sedang berkabung. Kita tidak melanjutkan proses pidananya. Mereka membuat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulanginya, dan mereka bersedia untuk mengikuti swab. Dan untuk kasus yang pertama, mungkin karena ada pertanyaan, dipersilakan sebelum ke kasus yang kedua. Pak, keluarga korban yang mayatnya positif itu, mereka sempat menyentuh nggak semuanya yang 6 orang itu? Ya, dari 6 orang itu semuanya perannya beda-beda. Jadi ada yang memandikan, ada yang mengangkat peti, ada yang memakamkan. Jadi hari ini Rabu ada 4 orang yang sudah dilakukan swab dari orang-orang tersebut, dari pihak keluarga terdekat, dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang memandikan, ada yang mengangkat peti jenazahnya untuk dimakamkan. Dan ini akan berlanjut terus untuk selanjutnya sampai semuanya di swab. Dan kita juga bersyukur dari pihak keluarga akhirnya sekarang baru sadar bahwa yang mereka lakukan kemarin itu adalah salah. Ada lagi? Artinya tidak dilanjutkan proses hukum atau? Ya, kita pertimbangkan untuk melanjutkan proses hukumnya karena kondisinya mereka sebenarnya membutuhkan penjelasan yang lebih detail ya, sehingga bahwa status COVID-nya itu betul-betul dipercaya. Buktinya sekarang begitu kita tunjukkan kepada keluarganya, semua berubah kondisinya,
ketakutan ya, dan merasa waduh kita kemarin salah berarti. Makanya dengan sadar mereka mengikuti swab hari ini, kita tidak terlalu kesulitan untuk menyadarkan mereka kembali mengikuti swab. Berarti untuk pidananya sebenarnya ada ya? Ya, sebenarnya ada menghalangi proses tindakan kekarantinaan. Ya. Ada yang memprovokasi Pak kalau dari sebelumnya itu? Jadi kita sudah betul itu pertanyaannya bagus sekali. Kita memastikan apa betul ada keluarga yang ada dari pihak-pihak luar yang memprovokasi, apakah dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang memanfaatkan statusnya wakil bupati mungkin ingin mencalon ya. Ternyata kita tidak menemukan itu. Jadi di TKP ini semuanya satu komplek, satu lingkungan itu semuanya keluarganya almarhum. Jadi ada keluarga dari sisi almarhum, ada keluarga dari sisi istrinya. Jadi semua keluarga semua di situ. Nah, murni dari apa ya? Murni dari keluarga. Jadi tindakan tersebut adalah murni dari pihak keluarga dan itu semua keluarga dekat. Tidak ada dari pihak luar dan kita memaklumi kondisi mereka dalam keadaan berkabung dan melihat kondisi almarhum dan seharusnya memang protokol pemulasaran jenazah harusnya jenazah ini tidak diantar ke rumah duka. Nah, kemarin itu ada miss antara yang mengantarkan dengan yang menerima. Harusnya diantarkan langsung ke pemakaman dengan kesepakatan mereka hanya melihat kemudian langsung dimakamkan. Nah, karena diantarnya ke rumah duka akhirnya memberikan kesempatan kepada keluarga untuk akhirnya bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan perlu diketahui bahwa kita di Kota Payakumbuh kita sudah melaksanakan pemulasaran jenazah dengan protokol COVID itu sudah 7 kasus. Sudah 7 kasus dan alhamdulillah tidak ada penolakan selama ini. Alhamdulillah tidak ada penolakan selama ini dengan teknis itu tadi. Dengan teknis dari rumah sakit kita sudah sambut di sini kemudian diantar ke pemakaman. Dan di pemakaman pun hanya keluarga inti yang kita perbolehkan, bahkan ada yang kita polis lain untuk memastikan physical distancing tetap terjamin. Dan alhamdulillah 7 kali kita memakamkan oleh tim gabungan, ada Polres, ada TNI, ada Satpol PP dan itu sudah dilatih di Rumah Sakit Anambili oleh Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit, lancar-lancar aja selama ini. Dan kebetulan ini satu kali ini kita mendapat penolakan dan itu betul-betul pelajaran yang berharga buat kami untuk memperbaiki kinerja tugas, termasuk kami khususnya kami dari Polres dan Polsek untuk lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat. Lagi? Ya, dari Polres nanti yang berdekatan dengan tidak bersentuhan, tapi berdekatan kemungkinan ada yang kita swab nanti. Tapi sejauh ini kita lihat posisi personil tidak berdekatan ya, tidak berdekatan dengan bersangkutan.